Selamat sore semua. Ya, kita kembali dalam Biblika, tapi sesuatu yang spesial hari ini karena kita akan membahas soal perpuluhan. Kenapa saya bahas di akhir masa ketiga, di akhir pembahasan kitab Taurat? Karena memang sebetulnya perpuluhan ini adalah konsepnya hukum Taurat, ya, hukum, konsep hukum. Cuman gitu ya, karena perpuluhan ini banyak digunakan di gereja, jadi orang bingung. Perpuluhan ini sebetulnya apa? Ajaran Tuhan Yesus atau ajaran Musa? Jadi bingung. Sebenarnya di Perjanjian Baru tidak ada konsep perpuluhan, tidak ada. Ya, eh, spesialnya juga khotbah malam hari ini, pelajaran malam hari ini terbagi dari 2 sesi ya. 45 menit pertama, lalu jeda 5 menit atau 15 menit. Tidak tahu nanti Pak Tri mau nyanyi lagi apa gimana? Hah? Satu nyanyi toh? Hah? Nah. Lalu 45 menit kedua kita lanjutkan. Setelah itu baru pertanyaan ya. Eh, kita mulai saja. Perpuluhan, tradisi atau kebenaran? Ya, kita bahas dulu tradisi itu apa, supaya ndak bingung nanti ya. Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Dalam tradisi Yunani dipakai kata paradosis, sebuah bentuk perbuatan atau ajaran yang sering dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Hal ini juga menunjukkan bahwa sekelompok orang tersebut menyukai perbuatan berulang-ulang itu atau ajaran berulang-ulang itu, ya, dan menganggap bahwa cara-cara yang telah ada itu baik dan benar. Itu tradisi. Ya, Anda boleh cek di KBBI atau di mana-mana ya. Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek. Sesuatu yang sungguh-sungguh atau benar-benar ada, nyata. Ya, kata ini adalah padanan dari aletheia. Kalau tradisi tadi itu paradosis, kalau kebenaran adalah aletheia, yang menunjuk bahwa kebenaran itu dapat dipercaya, kebenaran itu setia, benar, sesuai dengan realitas. Ya, harus ini dipahami dulu. Ya. Oke, nanti akan semakin jelas di akhir pelajaran ini. Permasalahan perpuluhan, praktek perpuluhan di dalam gereja akhir-akhir ini menjadi polemik bagi sebagian pemikir-pemikir Kristen, khususnya golongan Protestan. Ya, sebagian meyakini perpuluhan adalah perintah Tuhan bagi umatnya, baik orang Israel maupun orang Kristen. Gitu ya. Tetapi sebagian lagi berkeyakinan perpuluhan adalah perintah Tuhan bagi bangsa Israel saja dan bukan untuk orang Kristen sebagai perjanjian baru. Karena sudah tidak tunduk, tidak terbelenggu pada Taurat. Gitu ya. Dalam arti hukum Musa ini loh. Di samping masalah teologis, perpuluhan juga menjadi polemik sebab terasa mencederai keadilan sebagian masyarakat atau jemaat yang berada dalam kondisi yang terbatas, kondisi tidak mampu, gitu ya. Muncul pertanyaan, apakah Allah memberkati kita hanya jika jemaat menyerahkan perpuluhan? Kalau enggak, Allah enggak memberkati. Gitu ya. Sedangkan jemaat dalam kondisi keterbatasan, yang malah sebetulnya harus dibantu. Apakah Allah sekejam itu? Apakah sifat Allah seperti preman
yang meminta jatah bulanan? Ini pertanyaan-pertanyaan. Cuman mungkin jemaat yang tidak kritis tidak berani mempertanyakan ini, tapi yang kritis pasti muncul. Masuk Tuhan tuh kayak preman ya? Di story baru hati. Kayak jatah preman gitu loh istilahnya. Setiap bulan tagih. Kalau nggak disetor, nanti nggak diberkati, nggak dijagai, nggak disertai. Apakah Tuhan punya sikap preman gitu? Ya, ini pertanyaan kritis dan tidak salah. Ya, pertanyaan itu harus muncul memang. Sedangkan di sisi lain pihak gereja berdalih membutuhkan pemasukan sebagai biaya operasional untuk menjalankan penggembalaan. Tidak apa-apa kalau memang menjalankan penggembalaan, tapi jadi masalah kalau saat jemaatnya miskin-miskin, ya ditagih perpuluhan, begitu disetori perpuluhan, pendeta beli mobil baru, beli rumah baru, beli mobil mewah, mobil sport. Nah, itu jadi masalah. Ya. Perpuluhan harus dipahami dari segi historis dulu, baru bisa dipahami teologisnya. Apakah tepat atau tidak jika dikenakan dalam kehidupan bergereja saat ini? Apakah benar orang miskin juga harus perpuluhan? Menurut Alkitab gimana? Apakah orang miskin perlu perpuluhan? Semua jawabannya ini ada di perjanjian lama. Karena memang perjanjian lama, perpuluhan itu adalah konsep hukum dalam perjanjian lama, dalam Pentatuk, gitu ya. Kita akan mulai. Tadi itu baru pengantar supaya Anda semua terbuka. Kenapa sih belajar perpuluhan? Gitu ya. Oke. Perpuluhan sebagai budaya dan tradisi Timur Tengah kuno. Timur Tengah kuno. Jadi zaman Abraham itu adalah zaman Timur Tengah kuno. Antara zaman Abraham sampai dengan zaman Musa itu berjarak 400 tahun. Sebagai nabi yang menerima Taurat, Allah ya, sebagai nabi yang menerima Taurat dari Allah untuk bangsa Israel, gitu ya. Antara Abraham dengan Musa yang menerima Taurat itu 400 tahun. Sehingga segala tindakan, segala sesuatu yang dialami pada masa sebelum Musa itu kita lihat harus dari konteks apa? Budaya Timur Tengah kuno, karena hukum Israel belum ada. Gitu ya. Itu ada kutipan, karena ini sebetulnya kan makalah kuliah saya. Jadi ini juga nanti yang akan saya bagikan setelah khotbah malam hari ini, setelah seminar malam hari ini, Anda dapat semua, nggak usah mencatat, nanti saya share. Ya, apa yang Anda lihat di layar ini masih sebagian kecil, ada 29 halaman makalah tentang perpuluhan. Saya biasanya khotbah 3 halaman itu 45 menit. Tapi kalau 29 lembar berarti 5 jam, 6 jam harusnya. Cuman tidak ya, ini saya ringkesnya, makanya saya minta Anda tidak usah mencatat, fokus sama apa yang saya paparkan. Ya, nanti lengkapnya Anda bisa baca di rumah, pelajari benar-benar. Ya, W.S. Lastor itu buku pengantar perjanjian lama, itu kutipannya. Ya, nggak perlu saya baca, nanti Anda bisa baca sendiri. Tetapi yang pasti, zaman Abraham, zaman Ishak, zaman Yakub itu masih budaya, belum ada hukum Taurat. Ya, atau mau dibaca? Silahkan dibaca sendiri ya. Oke, lanjut. Kisah Abraham. Abraham di Kejadian 14 ayat 20, Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek atau Raja Salem.
Raja Salem itu Raja Yerusalem, gitu maksudnya. Setelah memberkati Abraham. Hal ini adalah tradisi kuno masa itu, di mana yang lebih rendah, stratanya lebih rendah, diberkati oleh yang lebih tinggi. Ya, yang lebih rendah memberi persembahan kepada yang lebih tinggi. Gitu ya. Ini budaya kuno. Jadi pada saat Abraham mempersembahkan 10% kepada Melkisedek, itu budaya. Sudah tahu sendiri, gitu ya. Dikatakan oleh Daniel C. Snell dalam bukunya, ya, Kehidupan Timur Tengah Kuno, Kehidupan Timur Tengah Kuno, 3100 sampai 3302 sebelum Masehi. Ada. Petani di seluruh wilayah Timur Tengah kuno hidup di desa-desa kecil dan secara sporadis membayar pajak kepada penguasa-penguasa kota terdekat yang melindungi mereka, yang melindungi ladang-ladang mereka dari perampok dan penguasa-penguasa lain. Ya. Jadi seperti itu. Apa yang dilakukan Abraham itu bukan diperintah Tuhan gitu, enggak. Ya, tidak. Nah, ini. Jadi Abraham itu benar-benar budaya. Kalau ini sebagai contoh, ya enggak tepat. Budaya kita enggak seperti itu sekarang. Kita bayar pajak kepada penguasa tertinggi itu berarti kepada pemerintah, pajak. Gitu loh maksudnya. Ya. Lalu kisah Yakub. Nah, kisah Yakub di Kejadian 28 ayat 20 ayat 22. Di sini Yakub berjanji memberikan perpuluhan kepada Allah sebagai nasarnya. Ya, jika dikabulkan doanya. Jadi hal ini bukan perintah Allah atau tradisi, ya, tetapi dia bernasar, Yakub bernasar. Kalau Tuhan menjagai, aku kasih persembahan. Kalau seperti ini, ya, sikap seperti ini dicontoh orang percaya, ya orang percaya gak ada bedanya sama Yakub yang licik itu. Di sini kan dia juga ngakali Tuhan. Tuhan jagai aku, nanti tak kasih persembahan 10%. Ini kan pola pikir Yakub yang primitif, yang berdagang dengan Tuhan. Jadi jangan dianggap Yakub ini kebenaran. Wong niatnya jahat, ya jahat. Kita tidak boleh, karena itu Yakub bapak Israel, maka benar semua. Enggak, Yakub itu licik. Yakub itu licik. Ya. Oke. Lanjut. Setelah zaman Abraham, setelah zaman Yakub, masuk zamannya Nabi Musa. Ya. Perpuluhan sebagai hukum Taurat Tuhan. Ya. Jadi Musa sebagai nabi yang menerima 10 perintah sebagai sumber perundang-undangan dari Allah, ya, untuk bangsa Israel di Gunung Sinai. Sehingga segala yang terjadi setelah zamannya Musa di Gunung Sinai harus dipandang dari sisi hukum. Kalau Abraham dipandang dari sisi budaya. Kalau Yakub motivasinya. Tapi kalau Musa, segala sesuatu tindakan yang dilakukan Musa dan orang Israel harus dalam kerangka hukum atau Taurat. Taurat itu hukum. Taurat bahasa Ibrani, Nomos bahasa Yunani, bahasa Indonesianya hukum. Ya, ini ada di Keluaran 19 ayat 3 sampai 24, ayat 20, 18 sampai 21 banyak. Cuman saya mau minta satu. Ya. Keluaran 19 ayat 5, minta tolong dibacakan. Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Nah,
Ini ada perjanjian. Jika engkau sungguh-sungguh mendengar firman-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Ya. Di ayat 20 muncullah hukum Taurat, 10 perintah Tuhan. Dari 10 perintah Tuhan ini nanti di breakdown. Jadi 613 perintah. Gitu ya. Sehingga segala yang terjadi yang dialami pada masa setelah perjanjian Sinai antara Allah dengan bangsa Israel dengan perantaraan Musa ini harus dipahami sebagai konteks hukum. Ya. Andrew Hill dan John Walton mengatakan 10 hukum dibentuk seperti format harafiah sebuah fakta perjanjian antara penguasa Het dan seorang raja bawahan. Jadi di sini Yahweh berkuasa bertindak sebagai penguasa orang Israel, Musa dan orang Israel yang dikuasai. Ayo perjanjian yuk, ada hukum, turuti, kamu tak lindungi, kalau kamu tak nurut, kamu tak hancurkan, gitu loh. Ya, jadi ini perjanjian penting antara Allah dan Israel. Bukan dengan Kanaan, bukan dengan Filistin. Hanya dengan Israel. Gitu ya. Jadi jelas perjanjian ini eksklusif. Karena ini antara Tuhan, orang Israel dengan Musa. Tidak ada yang lain. Tidak ada Fir'aun di sana. Tidak ada Hayam Wuruk, tidak ada. Ngerti maksud saya ya? Jadi antara Tuhan sama Israel saja. Tidak ada Fir'aun. Tidak ada Patih Gajah Mada, tidak ada. Oke. Selanjutnya. Sebentar ya, saya nggak terbiasa pakai itu soalnya. Oke, kok macet? Oke. Dengan perjanjian Allah memberi hukum kepada bangsa Israel ini, ya Israel harus taat. Hukum-hukum ini tumpang tindih. Ya, di kitab Taurat, khususnya kitab Keluaran 20 ayat 2, gitu, sampai Keluaran 40 ayat 38. Serta tersebar di bilangan imamat ulangan, gitu. Dari sini ya dibagi menjadi tiga jenis hukum. Ya, ada edot, kesaksian, mispatim, undang-undang sipil, kukim, undang-undang peribadatan. Ya. Dekalog 10 perintah itu ibarat Pancasilanya. Ya, 10 perintah Allah itu adalah Pancasilanya. Lalu di breakdown menjadi Undang-Undang Dasar 1945, beberapa pasal gitu ya. Nah, sama Dekalog juga itu dasar perundang-undangannya. Setelah itu di breakdown menjadi 613 perintah, 613 mitzvot. Ya, ini harus dipahami dulu. Wah kok bulet Pak, belajar hukum. Iya memang. Ya, Anda harus gini, kalau Anda mau ngerti perpuluhan, Anda harus mulai dari sini, gitu ya. Undang-undang perjanjian Sinai yang pertama adalah penyingkapan gerakan ke arah teologi hukum sebagaimana ditemukan dalam aturan-aturan di kitab-kitab tadi yang menyediakan perlindungan bagi orang asing, janda, yatim piatu. Jadi Tuhan menempatkan hukum bagi bangsa Israel supaya mereka memiliki rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Israel. Tuhan tuh mikiri orang kecil. Makanya sebetulnya kalau nanti kita baca ya, kita lihat ya, perpuluhan tuh hanya untuk orang kaya, hanya untuk orang pemilik tanah. Tukang kayu enggak dipajak. Tukang kayu tidak dikasih perpuluhan. Tuhan Yesus tidak pernah bayar perpuluhan. Hanya yang punya tanah.
Ya. Hukum ini terikat pada tanah perjanjian. Oke, next. Ya. Taurat suatu milik bagi bangsa Israel. Kita lihat, ya, kita lihat ayat-ayatnya supaya Anda jelas. Itu silakan dibacakan ayat Keluaran 34 ayat 27 ya. Oh ya, tidak apa-apa. Sebetulnya ada ayatnya banyak. Itu di situ apa? Bilangan ya. Bilangan 36 ayat 13. Ulangan itu. Betul. Apa itu? Ulangan, Deuteronomi kan? Oh itu imamat itu. Imamat 26 ayat 46. Imamat 26 ayat 46. Itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan. Berlaku di antara dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaraan Musa. Nah, selanjutnya Ulangan 33 ayat 4. Ulangan 33 ayat 4. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Jelas ya. Jadi perintah ini, hukum ini hanya untuk jemaah Yakub, hanya untuk orang Israel, bukan yang lain dengan perantaraan Musa. Tidak ada Fir'aun di sana. Ya. Jadi hanya untuk orang Israel. Ini pembentukan sebuah bangsa. Pembentukan sebuah bangsa perlu perundang-undangan. Indonesia merdeka juga perlu undang-undang, makanya ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45. Pembentukan sebuah bangsa perlu itu. Ya. Nah, di dalam Taurat, di dalam hukum ini ada yang namanya persembahan perpuluhan, gitu. Nah, persembahan perpuluhan ini diatur menurut gitu ya, menurut kondisi yang ada sesuai masyarakat saat itu. Gitu ya. Coba kita lanjut. Nah, jadi disimpulkan perpuluhan adalah Taurat atau hukum yang memiliki sejumlah syarat dan kondisi yang tidak boleh diabaikan, baik dari sisi pemberi hukum, pemberi persembahan atau subjek persembahan perpuluhan atau objek yang dikenakan perpuluhan dan sisi penerima perpuluhan. Jadi jadi perpuluhan itu pajaknya orang Israel. Sebelum ada raja, nanti ada raja jadi 20%. 10% setor ke bait Allah, 10% setor ke kerajaan. Ini benar loh. Di zaman Tuhan Yesus bisa-bisa 30%. Satu untuk raja, 2 untuk bait Allah, yang ketiga untuk sinagog. Sedekah. Gitu. Tetapi karena zamannya Tuhan Yesus Raja itu tidak ada, bisa-bisa 10% ini jadi pajak untuk Roma. Jadi saat itu berat orang zamannya Tuhan Yesus. Nah, di zaman Musa sampai dengan zaman para raja,
Ini semua diatur di dalam kitab Taurat. Ya, kita lihat sekarang. Syarat dan kondisi subjek perpuluhan. Anda pasti ngerti toh, subjek pajak, objek pajak, penerima pajak, harusnya paham. Ya, karena semua cari uang harus bayar pajak, kan gitu. Syarat dan kondisi subjek perpuluhan. Umat Israel wajib memberikan 1/10 dari tanah dan ternak. Ya, itu ayatnya bisa nanti Anda baca sendiri. Jika seseorang mau menebus, maka harus ditambah 1/5 dari persembahan itu. Jadi persembahan perpuluhan ini 10% dari tanah. Contoh, gandum 10, mungkin tidak 10 ton. Misalnya gandum 100 kilo gitu ya, hasil ladangnya 100 kilo. Persembahannya berarti 10 kilo. Kalau dalam bentuk gandum. Tapi kalau dalam bentuk uang ditambahi 20%. Jadi kalau Anda bayar 10%, kalau setor 10% di gereja, Anda masih kurang, seharusnya kan 12%. Anda mencuri loh. Anda mencuri loh milik Tuhan. Kalau dalam bentuk uang itu 12%, 10% itu dalam bentuk hasil bumi. Ya. Lewi memberikan perpuluhan dari perpuluhan yang diterimanya, ini juga. 10 kilo gandum ini harus diserahkan ke Lewi, bukan imam. Nanti Lewi kasih 10% lagi ke imam. Ngerti ya? Ini aturannya begitu. Hukumnya begitu. Jadi kalau gereja perpuluhan langsung diterima gembala, jelas salah. 10% harus diterima full timer dulu. Iya kan? Pejabat-pejabatnya dulu dikasih 10%. Nanti pejabat-pejabat itu ditotal 10% baru masuk gembala. Kalau memang mau dialegorikan seperti itu. Nah, tapi zaman sekarang perpuluhan masuk gembala semua. Kalau mau nyontoh gak jelas ini, nyontoh yang mana? Salah semua. Ya, lanjut. Perpuluhan adalah persembahan hasil panen, taburan benih di tanah perjanjian sesuai hukum Taurat. Ini penting. Hasil panen di luar Israel enggak boleh loh. Hasil panen tanah di sanggar, di pesanggaran, di desa jajak, enggak boleh dikirim ke Israel. Atau kita baca, ya ayo kita baca yuk. Ulangan 12 ayat 9 sampai 11. Ulangan 12 ayat 9 sampai 11. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan ke milik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila Ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu dan kamu diam dengan tentram, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nasarmu yang terpilih yang kamu nasarkan kepada Tuhan. Nanti setelah kamu menyeberangi Yordan, perintah ini turun kan sebelum masuk Israel, masuk Kanaan kan, gitu loh. Jadi nanti sesudah kamu masuk, baru kamu persembahkan perpuluhan. Hasil dari tanah perjanjian. Bukan hasil tanah Edom, bukan. Bukan hasil tanahnya Banyuwangi, bukan hasil tanahnya Amerika. Tidak boleh, haram. Ya, ini harus paham. Selanjutnya, nelayan, tukang kayu, tukang batu, orang yang makan gaji lainnya bukan merupakan objek perpuluhan.
Mereka tidak boleh memberikan perpuluhan. Hal ini jelas karena perpuluhan yang ditetapkan Tuhan menyangkut tanah pusaka yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Dengan kata lain, pemberi perpuluhan hanya orang kaya, pemilik tanah. Ulangan 26 ayat 12 sampai 13. Ayo dibaca. Ulangan 26 ayat 12 sampai 13. Ulangan 26 ayat 12 sampai 13. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kau langkai atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Lihat ya, segala persembahan persepuluhan dari hasil tanah. Bukan gaji. Gaji tidak diperpuluhkan. Yang diperpuluhkan itu hasil tanah, gandum, atau ternak yang di atas tanah itu, peternakan gitu maksudnya. Orang miskin tidak diperpuluhkan, mereka malah dapat perpuluhan. Ya, orang miskin bebas perpuluhan, sebab tidak ada aturan bagi penduduk yang tidak memiliki tanah dan ternak, tidak ada. Nah kalau sekarang gereja mencontoh perpuluhan Alkitab, yang mana? Kan gitu. Semua disuruh perpuluhan. Karyawan gajinya UMR suruh perpuluhan. Ya kecekek, mati. UMR aja enggak cukup loh. Kok suruh perpuluhan? Tuhan enggak kejam seperti itu. Yang disuruh bayar perpuluhan itu pemilik tanah, pemilik ternak, orang kaya. Ya. Lalu orang asing atau non-Israel tidak boleh memberi perpuluhan karena perpuluhannya dianggap cacat dan tidak berkenan. Imamat 22 ayat 25. Jadi yang masuk Israel, yang keluar dari Mesir dan masuk ke Israel itu bukan cuma 12 suku, tetapi banyak orang asing. Jadi semua yang diperbudak oleh Mesir, bangsa apapun yang diperbudak oleh Mesir, semua ikut keluar sama Musa, gitu loh. Pada sampai saat di tanah perjanjian, mereka tidak dapat bagian tanah kan. Nah ini tidak boleh perpuluhan. Coba dibaca. Imamat 22 ayat 25. Juga dari tangan orang asing janganlah kamu persembahkan sesuatu dari semuanya itu sebagai santapan Allahmu. Karena semuanya itu telah rusak dan bercacat badannya. Tuhan tidak akan berkenan akan kamu karena persembahan-persembahan itu. Orang asing tidak boleh perpuluhan. Hanya orang Israel. Hanya 12 suku. Hanya anak-anak Yakub dan keturunannya. Saya bukan. Saya kan bukan keturunan Yakub. Saya mungkin keturunan Kubilaikan. Enggak ada urusannya sama anak Yakub. Ya, jadi enggak perpuluhan, haram kamu, enggak bersunat kamu. Itu loh maksudnya. Semua yang diperpuluhkan itu menyangkut tradisi Israel kuno. Yang sunat, yang anak-anak Yakub, gitu ya, yang melakukan hukum Taurat. Bukan orang asing. Kalau orang asing mau kasih persembahan perpuluhan, enggak apa-apa, harus proselit dulu, harus masuk Yahudi dulu, harus disunat dulu. Gitu loh. Enggak sunat kok perpuluhan, mana bisa? Ya,
Jadi ini harus dipahami, itu dari syarat subjek perpuluhan. Sekarang kita lihat syarat dan kondisi objek perpuluhan. Ya. Nah ini objek perpuluhan. Persembahan perpuluhan diberikan tahun demi tahun, bukan bulan demi bulan. Nah gereja kok jadi bulanan? Ini tahun demi tahun, Ulangan 14 ayat 22. Dicicil, bisa-bisanya ya. Coba silakan Pak. Ulangan 14 ayat 22. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Jelas ya, tahun demi tahun, bukan bulan demi bulan. Bahkan tahun demi tahun ini tidak selamanya tahun demi tahun. Hanya tahun pertama sampai tahun ke-6. Tahun ke-7 itu tahun Sabat. Tidak boleh kasih perpuluhan. Kenapa? Karena tahun Sabat tidak ada yang bekerja. Tanah-tanah diistirahatkan. Gitu. Tahun Sabat tidak boleh panen. Jadi tanah dan ladang dibiarkan. Hebatnya Tuhan menjaga alam. Tidak diperes terus. Jadi dalam setahun dibiarkan tanah itu muncul semak-semak, subur lagi gitu loh istilahnya. Gak disedot terus mineralnya. Luar biasanya Tuhan. Dulu gak ada keterangan ini kan penjelasan saya sekarang. Dulu orang Israel hanya nurut tahun Sabat kamu gak boleh bekerja, tahun Sabat gak boleh tanam, tahun Sabat gak boleh panen. Udah gitu aja. Dan tidak harus perpuluhan. Memang gak ada perpuluhan, mau apa yang mau diperpuluhkan mau gak panen. Ya, itu tahun ke-7. Begitu juga dengan tahun ke-14, tahun ke-21, tahun ke-35, tahun ke-42, tahun ke-49. Itu tidak boleh perpuluhan. Kenapa? Kelipatan 7 harus berhenti. Tahun ke-50 tidak boleh. Karena itu tahun Yobel. Berarti 49, 50, 2 tahun tanah itu diganggurin. Budak-budak tidak usah kerja. Enak kan? Itu caranya Tuhan memelihara. Lalu makan apa Pak? Mereka diajar menabung. Tahun pertama sampai ke-6 ya nabungo untuk makan tahun ke-7. Budak-budak ya yang punya hutang tahun ke-7 dibebaskan. Tapi orang Israel modern ngerpinter. Ya, kalau tahun ke-7 dibebasin, mereka tidak mencairkan kredit yang pelunasannya tahun ke-7. Itu bisa-bisanya orang Yahudi. Tapi aturan Tuhan begini, ya. Jadi meskipun setiap tahun perpuluhan, tahun ke-7, 14 dan kelipatannya plus 50 tidak boleh. Ya. Semua dibebaskan. Jadi tanah itu juga dianggap apa? Kehidupan. Harus diberi pembebasan gitu loh. Lanjut, ketika orang Israel mempunyai 5 ekor domba, ini untuk ternak ya, untuk ternak. Kan tahun demi tahun, kalau panen dikumpulkan ke lumbung 10%-nya kasih, ya dipersembahkan 10% dari 100 kilo misalnya, ya 10 kilo. Tapi kalau ternak, ketika orang Israel mempunyai 5 ekor domba, maka tahun itu ia tidak boleh perpuluhan. Karena belum 10. Lah gereja gimana? Gaji gak sampai UMR tetap disuruh perpuluhan. Iya kan? Tidak boleh. Yang diperpuluhkan adalah kelipatan 10. Jika dalam setahun sudah punya 10, 1 serahkan. Jika setahun sudah punya 21, 2 serahkan. Bukan 2, buntuti situ, Anda 2 serahkan.
Dalam setahun punya domba 27, 2 serahkan, bukan 3. Ya, ada standar minimum yang diberikan. Kalau gereja diri kita, diri saya juga. Gitu loh. Ini bukan untuk ngeritik gereja lain. Ya, kalau kita mau ikut Taurat pun ada standar minimumnya loh Tuhan itu. Ya. Lanjut. Ketika orang Israel hendak memberikan perpuluhan, maka ia harus memanggil Lewi terlebih dahulu untuk memeriksa ladangnya. Jika ladang itu dinyatakan kudus, maka baru boleh buat perpuluhan. Harus diperiksa dulu, tidak boleh yang dipersembahkan ladang, hasil ladang yang haram, tidak boleh. Emangnya ada Pak hasil ladang yang haram? Ada, jika ditanami lebih dari 1 jenis. Jadi apa namanya di sini? Tumpang sari ya. Tumpang sari itu tidak boleh dipersembahkan. Kalau kamu ladangmu jagung, jagung tok, gandum, gandum tok. Harus itu ada aturannya. Gitu ya. Itu pun harus diperiksa sama Lewi. Sah enggak? Halal enggak untuk dipersembahkan? Nah kalau sekarang gereja, kembali ke gereja, kalau itu diperlakukan buat gereja, pernah enggak pendeta periksa pendapatan jemaatnya? Hasil jualan narkoba gimana? Hasil korupsi gimana dipersembahkan? Harusnya enggak boleh. Pendeta ngecek harusnya enggak boleh. Kalau Lewi tahu harusnya enggak boleh seperti itu diperpuluhkan. Mana sekarang ada pendeta ngecek begitu? Yang penting dapat transferan, dapat setoran kan puji Tuhan. Iya kan? Enggak boleh harusnya. Jangan kan gitu, kerjanya halal semua. Tapi Anda memberi persembahan enggak bayar pajak. Enggak boleh. Enggak sesuai aturan pemerintah, kan enggak benar juga. Ya, ini firman Tuhan. Yang diminta Tuhan itu kekudusannya, bukan nominalnya. Itu masalahnya yang kita nggak paham. Kok ribet Pak? Iya makanya nggak usah sekalian. Kan gitu ya, kok ribet sekalian nggak usah. Oh, tradisi kok. Syarat dan kondisi penerima perpuluhan sekarang. Di tahun pertama, tahun kedua, sebentar, oh ya, objek penerima sekarang. Ah ini, syarat dan kondisi penerima, tadi subjek sudah, pemberi perpuluhan, objek perpuluhannya, gitu. Sekarang penerima perpuluhannya. Di tahun pertama, kedua, keempat, kelima, perpuluhan harus dimakan bersama-sama dengan pemberi dan penerima perpuluhan. Jadi tuan tanah dan keluarganya beserta Lewi di daerah domisili tuan tanah tersebut, di tempat yang ditentukan Tuhan itu ya, silahkan makan-makan, itu perpuluhan. Kok enak Pak? Ya enak, Tuhan gak mempersulit kok. Ya, kalau mau dilakukan, yo ayo, kan gitu, kan jelas kayak makan-makan tuh. Loh kalau menurut firman Tuhan kan gitu. Ulangan 14 ayat 22 sampai 23. Ulangan 14 ayat 22 dan 23. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Ya, makan-makan. Tak tambahin 1 ayat ya, tapi jangan ditiru. Ayat 26. Ulangan 14 ayat 26.
Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu, dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Ya apa kau? Belikan kambing domba untuk anggur. Wah, makanya Pak Andoko langsung baca keras-keras. Ini firman Tuhan loh, aku nggak ngarang. Sekarang kenapa masuk gereja semua? Iya kan? Memang sebetulnya bukan gereja, tidak tepat. Ya, persembahan perpuluhan tahun ketiga dan keenam ditujukan kepada para imam, lewi, janda, anak yatim sebagai dana sosial seluruh bangsa. Jadi beda-beda. Ya, selanjutnya hak lewi 1/10 dari hak lewi. Lewi itu suku ya. Jumlahnya banyak karena itu suku gitu ya. Contoh suku Madura itu kan banyak, enggak satu orang tok, enggak dua orang tok. Ya. Itu 1/10 dari hasil tanah umat Israel. Hak imam itu 1/10 dari perpuluhan yang diterima Lewi. Seperti saya tadi jelaskan itu. Perpuluhan itu harusnya masuk full timernya dulu, bukan gembalanya dulu. Full timer dulu, baru nanti full timer mempersepuluhkan kepada gembala. Ye. Lanjut ah. Ya. Dari penjelasan ya kitab Taurat ini jelas sekali perpuluhan tidak bisa dipisahkan dari konteks kesukuan dan wilayah bangsa Israel. Ya, tidak bisa dilepaskan dari konteks kesukuan dan wilayah bangsa Israel di tanah perjanjian, bukan tanah Indonesia. Gitu loh. Perpuluhan diberikan terkait tanah, benih, buah, ternak. Perpuluhan diberikan terkait aturan sabat, aturan yobel. Perpuluhan diberikan terkait eksklusivitas suku Lewi. Saya pendeta, tapi saya bukan orang Lewi. Saya orang Indonesia kan. Kalau sukunya keturunan Tionghoa misalnya, kan bukan Lewi, gak ada Lewinya saya. Kecuali saya tes darah, ada ndak Lewi? Ya kalau ada, puji Tuhan. Kan gitu. Kalau enggak ada jangan ngaku-ngaku. Ya. Lanjut. Kita sebagai umat perjanjian baru harus bisa membedakan makna harafiah dan makna tipologi. Umat perjanjian lama khususnya dalam kitab Taurat adalah tipologi keselamatan umat perjanjian baru. Tetapi tidak bisa disejajarkan. Namanya tipologi itu cuma tipe. Bukan Israel yang sesungguhnya. Gitu ya. Contohnya, disebut tipe itu apa? Galatia 4 ayat 25 sampai 26. Ini kita baca dulu. Galatia 4 ayat 25 sampai 26. Ayat 25 dan 26. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Ibu kita tuh Yerusalem surgawi. LB3 itu loh pusat kita. Bukan Yerusalem. Yerusalem yang ada di Timur Tengah sekarang itu Yerusalemnya orang Israel biologis. Orang Israel fisik. Orang Israel jasmani. Orang Israel rohani seperti kita ini, Yerusalemnya di LB3, bukan di Yerusalem. Bahkan seandainya bait Allah ketiga itu muncul di Yerusalem, tetap Yerusalem itu bukan ibu kota kita. Ibu kota kita itu LB3. Kalau Anda ke Yerusalemnya di Israel sekarang, Tel Aviv dekat itu, kita salah jurusan.
Ini Paulus yang ngomong, bukan saya. Yerusalem kita tuh Yerusalem sorgawi, itu ibu kita. Kita pulang ke sana. Bahkan seandainya bait Allah didirikan di Yerusalem yang sekarang, di Israel, berarti ibadah korban ada lagi, berarti ibadah perpuluhan ada lagi. Kita tidak perpuluhan loh ke sana. Kenapa? Kan kita bukan Israel jasmani. Kita Israel rohani, berarti Yerusalemnya juga Yerusalem rohani. Ke sana kita mempersembahkan hidup kita. Iya kan? Jelas banget loh. Jadi kalau di Maleakhi 3 ayat 10 ya, itu sebetulnya bukan buat kita. Kita baca sekarang, Maleakhi 1 ayat 1. Maleakhi 1 ayat 1. Kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Ya. Kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Tidak dikatakan kepada orang Banyuwangi. Tidak ada. Kepada orang Indonesia, tidak ada. Maleakhi itu surat untuk orang Israel. Lah suratnya tetangga kok kamu baper? Ngerti maksudnya ya? Itu surat tetangga, jangan kamu terima, kamu baca. Dan seolah-olah itu buat kamu. Buat kita, jangan, itu surat tetangga. Ya untuk mereka, hikmatnya kita ambil. Coba, next ya. Nah, di Maleakhi 3, ya di Maleakhi 3 ayat 10, itu ada beberapa ayat-ayat yang bisa Anda baca nanti di makalah. Tuhan ini sedang marah sama orang Israel. Kenapa? Dia tidak hormat kepada Bapak. Ya, itu. Maleakhi 1 ayat 6, Maleakhi 2 ayat 8. Ini semua Tuhan marah, gitu loh. Termasuk Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10. Tuhan marah karena Israel tidak perpuluhan. Sehingga orang Lewi yang disuruh memelihara bait Allah cari side job masing-masing. Kenapa? Karena tidak ada perpuluhan. Perpuluhan yang harusnya masuk rumah perbendaharaan, gudangnya bait Allah, malah apa? Dikorupsi sama Tobias. Ini ada sejarahnya. Di dalam Nehemia 13, ya nanti baca sendiri, dijelaskan bahwa perpuluhan yang sudah dikumpulkan dikorupsi oleh imam yang diberikan pada Tobia. Hak-hak diselewengkan. Jadi semua itu lagi kacau. Umatnya tidak perpuluhan gitu ya. Imam besarnya korupsi. Jadi orang Lewi tidak dapat bagian. Ya sudah. Nah ini Tuhan marah lewat Maleakhi. Nah Tuhan marah ini jangan dijadikan ayat untuk gereja. Emangnya Tuhan marah sama kita? Kan enggak. Di situ kan dikatakan, hei kamu, gitu ya. Di situ dikatakan Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10. Saya kutip ini. Hai kamu telah kena kutuk. Hai kamu telah kena hukuman. Apa hukumannya? Sebelum mereka kembali menjadi sebuah bangsa, sebelum mereka pulang ke Yerusalem, mereka ini kan bangsa buangan di Babel. Itu hukumannya. Hai kamu orang hukuman. Hai kamu orang yang terbuang, gitu loh istilahnya. Jadi jangan dipakai untuk kita, itu konteksnya ayat untuk orang Yahudi yang pulang dari pembuangan. Ya, jelas. Maleakhi 3 ayat 10 bukan ayat untuk orang Kristen, karena orang Kristen saat itu juga belum ada. Betul ya? Maleakhi ini kan 300-400 tahun sebelum Yesus. Orang Kristen belum ada. Oke, sementara ini sudah cukup padat ya. Kita akan rehat sejenak kayak ILC gitu ya. Silakan Pak Tri kalau mau nyanyi.
Kita sambung nanti ya 5-10 menit lagi. Oke, kita masuk ke perjanjian baru. Perpuluhan dalam perjanjian baru. Oke. Ya. Sesungguhnya perjanjian lama dan perjanjian baru adalah masa transisi cara Allah mendidik umatnya. Seperti kata Rasul Paulus dalam Galatia 3 ayat 23 sampai 25, hukum Taurat adalah penuntun bagi manusia sampai iman atau kebenaran itu datang. Ya, kita baca Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan oleh iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita ada lagi di bawah pengawasan penuntun. Ya, kalau kita mengaku kita itu umat perjanjian baru, kita tidak lagi di bawah Taurat. Bukan Taurat ini dibubarkan atau dirusak atau diabaikan, bukan ya. Tetapi sudah kadaluarsa. Kamu sudah paham hukum, kamu tidak hidup menurut hukum lagi, tetapi menurut nuranimu, menurut ketaatan, menurut batiniahmu. Firman ngomong apa, kamu mau taat enggak? Bukan takut sanksi hukum, bukan takut sama tradisi, tetapi takut sama Allah sendiri. Itu maksudnya. Antara hukum Taurat dan Injil ada perbedaan. Injil menyatakan anugerah Allah, hukum Taurat menyatakan tuntutan Allah. Beda. Ya. Hukum Taurat dan Injil tidak boleh dipisahkan. Akan tetapi hukum Taurat dan Injil tidak boleh disatukan. Menurut bentuk dan isinya, hukum Taurat dan Injil ini adalah apa? Terusan, tidak boleh digabung. Tapi juga tidak boleh dipisah. Seolah-olah Injil lepas dari Taurat, tidak. Injil ini kesempurnaan dari Taurat. Jadi memandang perjanjian lama dan perjanjian baru tidak bisa setara. Taurat itu dasar, Injil itu advance. Kalau orang Kristen memandang perjanjian lama sejajar sama Injil, salah sudah. Tidak pernah dewasa, karena dia akhirnya milih perjanjian lama terus. Ya. Hukum Taurat tidak pernah berubah menjadi Injil. Injil juga tidak pernah berubah menjadi hukum Taurat. Fungsi Injil jangan dicampur aduk dengan fungsi hukum Taurat. Jangan. Ya, itu kutipan dari J. Verquill, Etika Kristen bagian umum. Ya. Anda harus tahu membedakan antara Injil dan Taurat. Taurat itu hukum. Injil itu kesadaran batin. Injil itu tentang kabar baik, kabar sukacita yang Allah berikan bahwa ada langit baru, bumi baru. Fokusnya bukan di bumi ini, fokusnya tidak menjadi bangsa-bangsa jasmani, tetapi bangsa kerajaan Allah. Makanya jangan disatu-satukan. Ya, selanjutnya ajaran Yesus. Yesus tidak pernah meniadakan Taurat. Kita baca, ini penting. Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapinya, itu berarti hukum Taurat tetap menjadi dasar pengajaran, tetapi dengan perspektif yang baru, yang lebih dalam, lebih radikal, lebih batiniah.
Yesus sendiri mengatakan hukum Taurat dan kitab para nabi itu berlaku, tapi sampai zaman Yohanes Membaptis. Setelah itu zaman Injil. Kamu harus memahami pikiran perasaan Allah, bukan memahami hukum lagi. Hukum sudah lewat. Kamu sudah paham hukum, kamu harus naik kelas, paham pikiran perasaan Allah. Itu maksudnya. Jadi jangan disamakan. Ya. Tuhan Yesus pernah berbicara tentang perpuluhan di Matius 23:23. Dalam ucapannya ini Tuhan Yesus sebagai Rabi Yahudi berbicara dalam konteks tradisi Yahudi menurut hukum Musa. Tuhan Yesus mencela ahli Taurat dan orang Farisi karena mereka taat dalam memberi perpuluhan tetapi mengabaikan keadilan dan belas kasihan. Kamu taat perpuluhan tapi kamu enggak adil. Kamu jahat sama orang tuamu. Kamu perpuluhan tapi orang tuamu sakit enggak kamu biayai. Ini salah. Karena pernah saya dulu gitu ya. Di gereja dulu gitu ya. Pernah ada pertanyaan di Komsel itu. Pak, mendahulukan perpuluhan atau mendahulukan orang tua yang sakit? Uang saya terbatas. Ada diaken atau pengerja gereja ngomong, perpuluhan dulu. Loh, salah. Tuhan Yesus sendiri marah sama orang Farisi. Kenapa? Dia perpuluhan taat, tapi orang tuanya diabaikan. Ini tidak benar. Kamu melanggar firman Tuhan demi tradisimu. Jelas Tuhan Yesus mengatakan persembahan itu tradisi. Kita buka Matius 15 ayat 5 sampai 6. Matius 15 ayat 5 dan 6. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Nah jelas ya. Kalau di bahasa modern kan gini, Pak, Bu, duit gawe obat wis gak ono, tak gawe perpuluhan, ngono kan? Pak, Bu, uang untuk pengobatanmu sudah tidak ada. Karena aku setor perpuluhan di gereja. Sama kan? Tuhan Yesus marah sama yang seperti ini. Kamu itu mendahulukan tradisi. Persembahan itu tradisi. Mana Tuhan butuh duit? Tidak butuh Tuhan itu. Gitu loh. Yang butuh duit itu kan gereja. Pendeta. Itu butuh duit. Makanya dibuat tradisi persembahan. Karena imam-imam Lewi itu butuh duit. Karena tidak dapat tanah. Kan gitu. Tapi jangan mengalahkan 10 perintah Allah. Hormati orang tuamu. Itu firman Allah, itu kebenaran. Persembahan itu tradisi. Tuhan Yesus jelas mengatakan, ya, Tuhan Yesus jelas mengatakan itu tradisi. Paradosis. Ya. Ajaran para rasul. Next. Ya. Pak Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 1, umat perjanjian baru sebagai umat yang telah ditebus dengan darahnya sesungguhnya diajar untuk memberikan segenap hidup. Ya. Kita sudah sering baca ayat ini kan. Jika Yesus memberikan nyawanya, maka persembahan Allah, maka persembahan kepada Allah yang layak, ya segenap hidup. Tuhan Yesus memberikan nyawanya. Tuhan Yesus memberikan segenap hidup bagi kita. Loh kita cuma mau bayar 10%. Emangnya nyawa Yesus itu 10% dari apa yang kita punya? Menghina. Yesus memberikan nyawanya, ya kita wajib memberikan nyawa kita. Itu baru adil, itu baru fair. Persembahan orang perjanjian baru yang sudah ditebus dengan nyawa Tuhan Yesus, ya persembahkan nyawa, persembahkan hidup. Ini yang logis. Kalau cuma 10% enggak logis. Kita menghina pengorbanan Tuhan.
Pak 10% aja belum bisa. Ya itu masalahmu kan. Tapi gereja tidak boleh mengajarkan perpuluhan. Gereja harus mengajarkan kebenaran segenap hidup. Karena Yesus sudah mencurahkan hidupnya. 10% itu umat perjanjian lama yang belum ditebus. Belum ditebus, bayar 10%. Oke, si cengli bahasanya kita itu. Nah tapi orang umat tebusan yang sudah dicurahkan nyawa, dicurai darah, dicurai hidup. Lah kok 10%? Enggak fair. Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa kan? Itu fair. Itu adil. Ya. Itu dari sisi logika. Ya. Dari sisi pemahaman, dari sisi teologis. Ya. Tapi dari sisi agama gitu ya. Dari sisi tradisi ini keputusannya. Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 20. Tapi tidak usah dibaca semua. Ayat 5 saja dibaca. Kisah Para Rasul 15 ayat 5. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Nah, maunya orang Yahudi begitu. Tetapi Anda baca di ayat selanjutnya, keputusan Yakobus sebagai pemimpin jemaat saat itu, ya, enggak seperti itu. Petrus menyaksikan Roh Kudus menggarap Kornelius. Paulus menyaksikan orang-orang non-Yahudi dijamah Roh Kudus. Lah kalau Roh Kudus sendiri menjamah orang non-Yahudi, kenapa kita memperberat orang non-Yahudi? Itu. Kita baca Kisah Para Rasul 15 ayat 8 dan 9. Kisah Para Rasul 15 ayat 8 dan 9. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Oke, lanjut lagi Pak, satu ayat lagi, ayat 19. Kisah Para Rasul 15 ayat 19. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Orang non-Yahudi percaya Yesus gak usah persulit gitu maksudnya. Orang non-Yahudi mau percaya Yesus gak usah kamu persulit. Harus jadi Yahudi dan ikut tradisi nenek moyang kita, enggak perlu. Gitu maksudnya. Itu hasil keputusan sidang para rasul. Kenapa? Karena mereka melihat Roh Kudus menjamah orang-orang non-Yahudi. Ini itu orang-orang yang non-Yahudi, Cornelius. Lah kok tiba-tiba dijamah Roh Kudus bisa bahasa roh? Kalau Roh Kudus saja tidak mengharamkan orang non-Yahudi, kenapa kita harus mengyahudikan? Gitu loh maksudnya. Jadi kita ini bukan orang Yahudi loh, kita ini bukan orang Yahudi secara biologis. Kita ini tidak pernah proselit. Jadi apa wajib kita melakukan perpuluhan? Tidak ada kewajiban itu. Karena kita tidak masuk Yahudi. Ya. Anda harus tahu ini. Ini penting banget sebagai dasar kekristenan. Karena gereja sekarang lebih Yahudi dari Yahudi. Betul itu. Gereja sekarang perpuluhan. Orang Israel sendiri sekarang tidak perpuluhan. Kenapa? Tidak ada bait Allah. Mereka tidak bisa perpuluhan. Karena perpuluhan itu harus ke bait Allah. Ke rumah perbendaharaan, ke gudang. Tolong, ada gambar yang sudah saya titipkan. Bisa dimunculkan? Nah,
sisi, ya sisi sebelah kiri, itu yang gowong itu rumah perbendaharaan, itu gudang. Gudang tempat gandum, gudang tempat apa tadi katanya, selasih, jinten dan segala macamnya itu masuk di situ. Di Israel tidak ada bait Allah, mereka tidak perpuluhan. Lah kok orang Kristen perpuluhan tuh gimana? Saya ada kenalan orang Yahudi, seorang rabi dari Manado. Bukan kenalan ya, tahulah. Pernah ngobrol sepintas. Saya tanya, orang Yahudi perpuluhan enggak? Enggak, karena bait Allah enggak ada. Lalu dia tanya, makanya saya juga heran kenapa orang Kristen bisa perpuluhan. Dasarnya apa? Itu orang Yahudi yang tanya. Ini saya bukan anti Yahudi ya, bukan anti Yahudi, bukan anti perpuluhan ya. Bukan, tapi kita harus melihat perpuluhan itu dari kerangka apa? Sejarah, itu masa lalu. Kan karena kita bukan Yahudi. Kita sudah naik. Kita sudah meninggalkan penuntun. Kita masuk kepada iman, gitu loh. Galatia 3, 23 sampai 25 tadi itu loh. Ya. Keputusan teologis yang kontekstual dari para rasul ini harus dihargai. Sebab para rasul mengerti bahwa Roh Kudus juga berkarya pada diri manusia meskipun tidak bersunat, meskipun tidak melakukan adat istiadat Yahudi. Ya, itu ada kutipan Matthew Henry berkomentar bahwa penyunatan dan pelaksanaan hukum Taurat sama sekali tidak dibebankan kepada bangsa-bangsa lain yang telah bertobat. Next. Ajaran yang berkembang sekarang di dalam dunia Kristen. Ya. Yang dipakai apa? Matius 22, 21, Markus 12 ayat 17, Lukas 20 ayat 25. Bunyinya begini, gitu. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ayat ini sendiri tidak salah, tetapi kalau ini ditafsirkan perpuluhan, jelas salah. Jika terdapat gambar dan tulisan kaisar di kepingan uang milik kaisar, berarti ya kita harus kembalikan ke kaisar. Ini uangnya kaisar, uangnya pemerintah, bayar pajak. Tetapi gambar siapakah yang ada pada diri manusia? Itu bukan perpuluhan. Berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan. Apa? Kalau itu uang koin, gambar kaisar kembali ke kaisar, sekarang dalam hidup manusia ada gambar siapa? Kita ini kan diciptakan segambar dan serupa Allah, gitu loh. Berarti yang harus kita kembalikan hidup kita menjadi seperti Allah, berkodrat ilahi, itu loh maksudnya. Bukan perpuluhan. Bukan perpuluhan. Kok murah banget nilai manusia dihitung perpuluhan. Dalam diri manusia ini ada gambar Allah. Kembalikan batiniah kita, kembalikan kodrat kita kepada Allah seperti gambar anaknya. Itu persis yang dia mau. Itu maksudnya. Ya. Sebagai ciptaan Allah kita, ya, sebagai ciptaan Allah dalam diri kita terdapat roh berasal dari Allah. Roh inilah yang diharap kembali kepadanya. Itu ada kutipan juga. Dalam diri manusia ada gambar Allah. Berarti apa? Manusia harus bertanggung jawab kepada Allah. Itu maksudnya. Lah kok jadi perpuluhan? Jauh banget. Ya. Next. Perpuluhan gereja mengekor siapa? Siapa yang nyuruh perpuluhan? Gereja mula-mula tidak mempraktekkan perpuluhan. Orang-orang Yahudi yang menjadi percaya Yesus tahu persis. Taurat adalah hukum untuk orang Yahudi. Jadi 12 rasul plus Paulus tidak mungkin mengamanatkan perpuluhan kepada non-Yahudi. Tidak mungkin. Itu hukum hanya untuk eksklusif orang Israel. Ya. Sampai abad ke-6 Masehi, gereja tidak melakukan praktek perpuluhan.
Pada tahun 567 baru muncul praktek perpuluhan oleh Council of Tours di Prancis, tetapi tidak diterima secara luas. Hanya gereja itu, tapi setelah itu lenyap, tidak diteruskan sampai sekarang. Baru abad 20, ya, karena tidak berkembang, ya ini sampai abad 20 tidak berkembang. Baru kemudian gitu ya, muncul praktek perpuluhan tahun 1930 di Korea. Ini bukan karangan saya, itu penelitinya Dr. Berkov dan I.H.N. Clark dalam bukunya Sejarah Gereja. Jadi perpuluhan itu ajaran baru muncul karena gairahnya cinta uang. Bukan cinta Tuhan, cinta uang. 1930 di Korea. Sebelum 1930 tidak ada gereja yang perpuluhan. Ya. Kalau soal duit, semua senang jiplak. Di sana perpuluhan, enak, berkembang, dia buat perpuluhan. Itu aja sebetulnya. Ya. Next. Kesimpulan. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 17, bisa dibaca Pak, supaya jelas. Ini bukan kata saya. Ya. Yohanes 1 ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia. Yohanes 1 ayat 17. Yohanes 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jelas? Ini Alkitab yang nolok. Hukum itu datang dari Musa, kebenaran Yesus. Berarti selain Yesus, bukan kebenaran. Hukum dibentuk itu melalui sebuah budaya, tradisi. Tidak mungkin hukum Indonesia mengikuti tradisi Belanda, tradisi Eropa, tradisi Cina, tidak mungkin kan. Indonesia punya tradisinya sendiri, maka dibentuklah undang-undang sesuai dengan kultur Indonesia, sesuai dengan tradisi Indonesia. Kan gitu. Jelas ayat ini mengatakan kebenaran datang dari Yesus. Dan Tuhan Yesus jelas mengatakan persembahan adalah adat istiadat manusia. Adat istiadat di sini dalam bahasa Yunani adalah paradosis yang diterjemahkan sebagai tradisi. Adat istiadat, tradisi, paradosis itu sama. Markus 7 ayat 13. Yesus mengatakan, kamu enggak ngasih orang tuamu, kamu tuh melanggar perintah Tuhan, melanggar entole Tuhan, melanggar 10 perintah Allah gitu maksudnya. Demi tradisimu. Enggak boleh. Demi tradisimu. Persembahan itu tradisi. Itu Tuhan Yesus yang ngomong, bukan saya. Jadi terjawab seminar malam hari ini. Perpuluhan, tradisi atau kebenaran? Jelas tradisi, Tuhan Yesus yang ngomong kok. Jadi perpuluhan jelas merupakan tradisi Israel, bukan kebenaran iman Kristen. Saat Yesus berkata tentang bait Allah dalam Yohanes, ya, Yohanes 2 ayat 19, Yohanes 4 ayat 21, ya, itu bukan bicara masalah bangunan saja, tetapi bersangkut paut dengan ritual bait Allah. Kita baca Yohanes 4 ayat 21. Yohanes 4 ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jelas, Tuhan Yesus ngomong, kelak ada saatnya bangunan ini hancur. Bait Allah Gerizim hancur, bait Allah Yerusalem juga akan hancur. Kamu gak akan menyembah Allah dengan ritual lagi. Kamu akan menyembah Allah dengan roh dan kebenaran, dengan gairah yang kudus dan kebenaran hidup, itu maksudnya.
bukan dengan tradisi bait Allah. Korban maupun persembahan perpuluhan tidak ada. Itu maksudnya Tuhan Yesus. Bukan masalah gedungnya aja tidak ada, dengan tradisinya juga enggak ada. Dan itu terbukti sampai sekarang Israel, bangsa Israel tidak bisa melakukan tradisinya. Kenapa? Bait Allahnya tidak ada. Kok kenapa bait Allahnya tidak ada, Pak? Karena bait Allahnya di atas Gunung Moria sudah dibangun apa? Tempat ibadah agama lain, dikunci sama Tuhan di situ. Kamu mau merobohkan ini? Ya bisa perang dunia ketiga kan? Betul enggak? Dikunci sama Tuhan. Kamu enggak menghargai anakku, ini tempat ibadahmu tak kunci sama aku. Gitu. Itu kebenarannya. PL gambaran PB, gambaran ini jangan ditelan, gambaran ini jangan dihidupi. Hiduplah dalam dunia nyata, PL itu gambaran saja dari perjanjian baru yang sudah nyata. Hiduplah dalam Injil, hiduplah dalam persembahan hidup yang apa? Baik, berkenan dan sempurna. Gitu ya. Saya rasa cukup. Kita sambung dengan tanya jawab saja. Ya, saya batasi 3 pertanyaan kalau ada. Ya, kalau tidak ada, ya kita pulang. Karena perut lapar, perut kosong itu juga nggak bisa mencerna. Ya. Stop, boleh.